Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada saat ini masuk pada surat nomor 52. Ayatnya ayat 32 sampai dengan ayat 49. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudara yang pada hari ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah. Juga kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan, kesehatan seperti sedia kala. Juga kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang berat, yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan jalan keluarnya atau solusinya yang terbaik. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rezekinya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan serta ketenteraman dan memberikan segala kemudahan untuk kita semuanya. Juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara yang telah memberikan subscribe-nya dan saran serta koreksinya kepada video-video dari Kreweng Aji Channel ini. Terima kasih. Semoga dengan demikian channel ini dapat tetap hidup dan tetap eksis untuk mentadaburi Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Saudara-saudara, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Am ta'amuruhum aqlamuhum bihada amhum qaumun daghun. Am yakuluna zaqawallah bal la yu'minun. Falyatu bihadisin mis'alihi in kanu sadiqin.
am khuliqu min ghairi syai'in am humul khalqiqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musyaitirun am lahum syulamun yashtami'una fih falya'ti mustami'uhum bisultanin mubin am lahul banatu walahumul banun am tash'aluhum ajran fahum min maghramin mushqalun am indahumul ghaibu fahum ta'tubun am yuriduna kaida faladina kafaru humul maqidun am lahum illahu ghairullah subhanallahi amma yusyrikun wa in yarau kisafam minasyama'i syaqitan yakulu syakabum markum fadarhum khatayulaqu yaumahumul ladzi fihi yus'aqun yauma la yughni anhum kaiduhum syai'aw walahum yunsharun wa inna lilladzina zalamu adaban duna dalika walau inna syarahum la ya'lamun wasbir li qawmi rabbika fa innaka bi a'yunina wa syabi' bihamdi rabbika qina taqum wa minal laili fashabbihu wa idbaran nujum wa idbaran nujum Shadaqallahul adzim. Artinya atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Atau apakah pikirannya menyuruh mereka terhadap ini, atau apakah mereka itu kaum yang durhaka?
Atau apakah mereka berkata, ia telah buat itu tidak, mereka tidaklah beriman. Maka biarlah mereka mendatangkan ucapan seperti itu jika mereka yang benar. Atau apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu perantaraan? Atau apakah mereka yang menciptakan? Atau apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Tidak, mereka tidaklah yakin. Atau apakah mereka mempunyai perbendaharaan Tuhan di sisi mereka? Atau apakah mereka mempunyai kekuasaan yang mutlak? Atau apakah mereka mempunyai sarana yang dengan sarana itu mereka dapat mendengar? Maka hendaklah pendengar mereka membawa kekuasaan yang terang. Atau apakah ia mempunyai anak perempuan dan kamu mempunyai anak laki-laki? Atau apakah engkau minta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang? Atau apakah mereka mempunyai barang gaib di sisi mereka sehingga mereka menulis itu? Atau apakah mereka menghendaki berbuat makar, tetapi orang-orang kafir adalah orang yang terjerat dalam perbuatan makar mereka? Atau apakah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan dengan Dia. Dan jika mereka melihat kepentingan dari langit jatuh, saya ulangi lagi, dan jika mereka melihat kepingan dari langit jatuh, mereka berkata, awan yang bertimbun-timbun, maka biarkanlah mereka sampai mereka bertemu dengan hari mereka yang di situ mereka akan dijatuhi hukuman. Pada hari tatkala peperangan mereka tidak akan menguntungkan mereka sedikit pun, dan mereka tidak akan ditolong. Dan sesungguhnya orang
orang yang lalim akan mendapat siksaan di luar itu, tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Dan nantikanlah dengan sabar akan keputusan Tuhan di kau, karena sesungguhnya engkau itu di hadapan penglihatan kami, dan maha sucikanlah dengan memuji Tuhan di kau pada waktu engkau bangun, dan pada malam hari juga maha sucikanlah Dia, dan pada waktu tenggelamnya bintang-bintang. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah arti dan maksud dari surat nomor 52 surat Asy-Syura, ayatnya ayat 32 sampai dengan ayat 39. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan pada ayat 34. Jika tuduhan mereka itu benar bahwa Quran suci hanyalah bikinan atau hasil karya seorang penyair atau karya orang gila, mengapa mereka tidak mampu membuat kalimat-kalimat yang dilakukan oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak zaman permulaan? Quran suci mengemukakan tantangan kepada para musuh untuk membuat karya tulis yang seperti Quran itu. Tentang hal keunikan Quran suci bisa disimak di dalam tafsir nomor 36. Penjelasan pada ayat 35 yaitu tanpa sebab atau tanpa maksud. Penjelasan berikutnya pada ayat 37, artinya kekuasaan atau kekuatan mereka di negerinya akan segera ditumbangkan. Selanjutnya, penjelasan pada ayat 38. Ayat ini menerangkan bahwa ahli perbintangan dan ahli nujum Arab berdalih bahwa mereka dapat mendengarkan rahasia tentang kejadian yang akan datang. Tetapi rabaan mereka tentang kejadian yang akan datang itu tidak mampu membuat kesan apapun, karena mereka tidak dapat menampakkan kebenaran.
perkataan yang digunakan di sini ialah sulam yang kami terjemahkan sarana. Kata sulam makna aslinya tangga. Bangsa Arab percaya bahwa ahli nujum mereka dapat naik ke daerah yang tinggi dan di sana mereka mendapatkan berita tentang kejadian yang akan datang. Ini membuat terangnya pernyataan yang termuat di dalam ayat tantangan. Maksud saya di dalam ayat surat 15 ayat 17, surat 37 ayat 8, surat 67 ayat 5, dan surat 72 ayat 8. Menilai apa yang diuraikan di dalam ayat 41 dan di tempat lain tentang tantangan terhadap para musuh supaya membuat tulisan tentang dalih bahwa mereka mempunyai ilmu tentang barang gaib. Suatu tantangan yang berulang-ulang diberikan tetapi tidak pernah ditanggapi. Maka terang sekali bahwa para ahli nujum tahu bahwa apa yang mereka ucapkan itu tiada lain hanyalah dugaan belaka. Selanjutnya penjelasan pada ayat 41. Di sini kita mempunyai bukti yang terang bahwa dari awal mula Quran suci itu ditulis menurut apa yang diwahyukan. Surat ini adalah salah satu surat yang diturunkan pada zaman permulaan. Dan di sini terdapat tantangan kepada para musuh supaya menulis ramalan-ramalan tentang kejadian yang akan datang. Ini mengisyaratkan seterang-terangnya bahwa ramalan-ramalan Quran suci mengenai kejadian yang akan datang ini disampaikan kepada mereka dalam bentuk tulisan. Selanjutnya keterangan pada ayat 42. Perhatikanlah bahasa yang terang yang digunakan untuk menerangkan kehancuran mereka dan runtuhnya kekuasaan mereka. Tetapi kata kaid berarti pula perang. Ini bisa dilihat di dalam kamus Lexicon yang memberi arti perang pada kata kaid berdasarkan kamus Arab yang baik-baik, dan banyak pula mufasir yang menerangkan bahwa yang dimaksud kaid di sini ialah perang Badar. Seorang mufasir menerangkan arti kata hum al-makidun tersebut pada akhir ayat sebagai berikut.
Mereka ialah yang akan kembali kepada mereka segala akibat perang mereka, dan bahwa rencana mereka akan membinasakan mereka sendiri. Dan ini terjadi sebagaimana mereka terbunuh pada waktu perang Badar. Selanjutnya adalah penjelasan pada ayat 44. Yang dimaksud kepingan dari langit menjatuhi mereka ialah siksaan dari langit yang berulang-ulang dituntut oleh mereka, atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping di atas kami. Terdapat di dalam surat 17 ayatnya 92. Maka jatuhkanlah kepada kami sekeping langit. Surat 26 ayatnya 187. Kemudian penjelasan pada ayat 46. Perhatikanlah kelanjutan ramalan ini yang terang dan kuat, bahwa yang dimaksud kaid ialah perang dan kehancuran mereka. Di sini tampak lebih terang lagi dua macam siksaan yang diancamkan kepada para musuh. Dalam ayat ini diterangkan dengan jelas, yakni siksaan yang menimpa mereka di dunia dalam bentuk bahaya, kelaparan, dan perang yang diakibatkan atau perang yang akibatnya akan menumbangkan sama sekali kekuasaan mereka. Dan yang kedua ialah siksaan dalam bentuk siksaan rohani di akhirat kelak. Kemudian penjelasan pada ayat 48. Keputusan Tuhan artinya siksaan bagi orang jahat. Nabi suci Muhammad SAW tidak perlu takut, karena beliau dikatakan sebagai orang yang ada di hadapan penglihatan mereka. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada ayat 32 sampai dengan ayat 39 surat nomor 52, yaitu surat Ad-Dur yang artinya gunung.
Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya di dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta di dalam meningkatkan ilmu dan amal kita sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.